Allahu Akbar. Wala haula. Ibu rasakan saat ini itu gimana, Bu? Kaki sakit. Itu parugu penyakit nanya. Kurang keluar sih ya. Pantesan. Ayah sianya. Ayah maneh pantesan. Wah, kita terbaik sih. Oh, terbaik sih. Makhluk naon sia wawanianana? Makhluk naon sia? Naon sia? Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana, sehat lebaran ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Dengar-dengar bagaimana ceritanya nih? Kok ada dengar-dengar kabarnya disantet di bulan Sadeva? Coba kronologisnya seperti apa, ceritakan. Jadi booming ya, jadi rame ya guys. Sebenarnya aku nggak mau speak up ya, karena menurut aku itu aib ya. Tapi ya sudahlah gitu. Jadi aku dua kali kena santet itu. Saha maneh? Cicing. Saha maneh? Bismillahirrahmanirrahim. Saha maneh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Heeh. Sakabena pangai. Ya. Aing tikidul. Nu bisa mainan hanya Gusti Allah. Yang pertama waktu aku kuliah, terus yang kedua 1 tahun ini baru-baru pas papa meninggal 40 hari. Cicing. Terus awal-awal terasa disantet seperti apa nih? Karena dia teror saya dulu, si perempuan ini teror saya lewat Instagram. Gara-gara cowok sih sebenarnya gitu, gara-gara seseorang lah ya, si cewek ini teror lewat pembantunya. Dia suruh pembantunya teror. Akhirnya saya desek-desek, saya bilang kamu kalau nggak ngaku siapa yang suruh kamu, saya akan laporkan kamu ke polisian. Akhirnya si pembantu ini jujurlah, yang nyuruh saya ini ibu, inisialnya mau tahu nggak usah ya. Oh, dong, boleh dong. Inisial S gitu. Dia bilang ini ibu ini inisialnya S, terus dikasih tahu lah foto-fotonya, dikasih tahu chat dia nyuruh si cewek ini ke si pembantu ini, kasih bukti transferannya juga ya. Jadi awalnya dari situ saya pikir oh ya udahlah ini orang iseng nggak bisa bersaing, cuman teror di Instagram aja, saya pikirnya begitu kan.
Lama-kelamaan saya cuekin, dia bikin akun baru lagi, langsung akhirnya orang tersebut yang langsung DM saya di Instagram, dia bilang, kalau kamu nggak jauhin si ini, saya akan terus ganggu kamu. Saya bilang, dia single, saya bilang kan, saya nggak pernah ganggu istri orang, dia single, dan kalau misalnya saya deket sama orang siapapun, hak saya dong, tidak ada siapapun yang bisa melarang saya gitu kan. Dia bilang nggak, kamu intinya dia menyuruh saya untuk stop, sedangkan saya ada sama beliau ini ada urusan bisnis juga gitu kan, jadi nggak mungkin dong saya stop gitu. Akhirnya mungkin kesel karena masih sampai sekarang, jadilah akhirnya dia ngomong, kalau kamu masih kayak gitu, liatin aja ya, saya akan bertindak. Nah, awalnya saya nggak notice ya, nggak notice. Terus pas acara papa 40 hari itu ada kiriman ayam ke rumah. Jadi pembantu di rumah tuh bilang, ibu ada kiriman, dipakai dus dong. Kirain saya makanan dari teman-teman kan, ini kan teman-teman saya sering kasih makanan gitu kan. Pas dibuka, ayam kampung yang udah disembelih, darahnya kemana-mana. Ada buktinya di handphone saya. Terus ya udah, habis itu saya cerita sama teman saya. Terus ada salah satu ibu jenderal lah ya, ibu jenderal, pejabat dan sosialita juga. Dia bilang, Neng coba deh ke salah satu kiai MUI, wakil MUI di daerah Tangerang, coba deh kamu diruqyah lah atau diajiin lah rumah, kata dia gitu, karena kan dia kirim itu ke rumah gitu kan. Terus akhirnya saya undang Pak Kiai ini bersama teman-temannya 3 orang. Waktu itu di jam berapa lah, habis selesai jikiran papa 40 hari, malamnya lanjut nunggu mama tidur. Terus habis mama tidur, kita di rumah sambil kayak ngopi-ngopi gitu. Tiba-tiba lampu mati. Seret, lampu mati. Terus kayak dentum, kayak kenceng banget bunyi, dong gitu. Kan ini makanan kan, ada makanan, ini langsung tek gitu, kayak hancur gitu, kayak gelas juga pecah. Tiba-tiba ada api seret mau nyamber ke wajah. Karena untungnya si Pak Kiai ini sambil zikir, ditangkislah si api ini, akhirnya kena sarungnya, sarung beliau itu kebakar. Beliau masih ada sampai sekarang. Makasih banget Pak Kiai udah nolongin aku ya Pak. Aku tanya dong, Pak Kiai, kira-kira ini siapa yang kirim? Saya bilang kayak gitu. Dia bilang ciri-cirinya sama dengan perempuan yang teror saya di Instagram. Saya belum ngomong kan. Dia bilang, ini ciri-cirinya hitam, mbak-mbak Jawa, agak gemuk, terus kayak gini-gini. Pokoknya ciri-cirinya tuh sama banget sama orang yang teror saya di Instagram. Fix ini dong. Saya bilang, Pak, kira-kira ini ilmu energinya dari mana? Pak Kiai bilang, ciri-ciri dari energi yang dia kirim itu adalah dari Banyuwangi dan Solo. Gitu. Beliau bilang, ini udah bener-bener keterlaluan banget, karena dia kirim kayak Ganaspati ya. Dia kirim semacam Ganaspati. Terus alhamdulillah berkat pertolongan Pak Kiai, waktu Papa 40 hari juga saya sedekah anak yatim juga, mungkin doa-doa anak yatim juga. Akhirnya alhamdulillah keluarga kita terselamatkan gitu kan. Maaf, Pak Kiai itu bersihin rumah, mandi garam 3 bulan. 3 bulan. Jadi sering Pak Kiai bilang, coba kamu donasi ya. Donasi Jumat Berkah, terus juga ya mandi air garam, itu aja sih. Berpuasa, sambil bagaimana, tidak makan, tahajud. Iya, betul. Meditasi juga, mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Nggak boleh kosong juga, nggak boleh ngelamun juga, intinya itu. Dan percaya dan yakin bahwa semakin kita menolak
itu akan susah masuk gitu. Tapi kalau kayak sugesti, karena dia telor itu akhirnya aku sugesti kan, sempat mau masuk juga kan, karena itu jadi sugesti juga udah dia ilangin bahwa apapun yang dia kirim nggak akan masuk ke badan saya gitu. Mungkin karmanya nggak dari saya, tapi kamu akan menerima karma. Ingat, karma itu ada loh, akan berbalik lagi sama kamu. Jadi bersainglah secara sehat. Kalau kamu mau kaya, ya carilah cowok-cowok lain yang kaya, kan nggak cuma satu yang kaya. Yang milioner di Jakarta tuh kan banyak. Dan ingat loh, aku kaya bukan dari dia ya. Aku kaya berdiri di kaki aku sendiri. Karena aku bisnis. Tidak using dia untuk menggunakan uang dia, tapi kita gimana caranya bisa mendapatkan uang bersama. Tanpa harus memanfaatkan dia, tapi menggunakan skill dan kemampuan yang kita punya. Gitu. Jadi kalau mau jadi wanita hebat, jangan begitulah caranya. Kalau kamu tidak bisa bersaing, jangan seperti itu caranya, Mbak. Hadapinya dengan santai, ikhlas, minta sama Tuhan. Kalau misalkan umurku masih panjang, tolong Tuhan, tolong Allah sembuhkan. Tapi kalau misalkan emang umurku nggak panjang, ya sudahlah gitu. Intinya ikhlas, dan saya percaya Allah itu menolong saya, dan itulah Jumat berkah dan doa-doa anak yatim itulah yang melindungi kita dari santet. Dan ke depannya bagaimana supaya teman-teman tidak terjadi sampai menyantet, misalnya bagaimana pesan-pesan yang buat ke depannya teman-teman artis, selebritis maupun teman kerjaan. Nah itu bagaimana? Coba. Intinya satu, jangan kosong, jangan ngelamun. Terus kalau bisa meditasi, lebih dekat sama alam semesta, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Spiritual kita juga kita asah gitu kan, mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Sedekah juga, terus tebar kebaikan juga, insya Allah. Dan mandi air garam ya, karena mandi air garam itu disunahkan oleh Rasul juga, dan juga pengobatan-pengobatan dari luar negeri, spiritual yang di luar negeri juga menggunakan air garam. Gitu. Itu aja sih.